Oke, kita lanjut ya diskusi kita. Bahasan berikutnya yaitu tentang bisnis model, dan ini ada hubungannya nanti sama e-commerce, e-bisnis. Ya, Kenapa electronic business atau electronic commerce atau perdagangan ya, commerce perdagangan berbasis elektronik atau digital. Jadi ini masih ada hubungan sama pengertian entrepreneurship. Kan entrepreneurship itu value creation. Jadi sejauh mana kita bisa meng-create value yang pertama punya nilai tambah, terus yang kedua value-nya itu berkembang, tumbuh dengan pertumbuhan yang akseleratif, yang nggak linear gitu. Karena incremental growth yang signifikan itulah yang membedakan satu entrepreneur itu akan jadi pemenang di dalam kompetisi. Nah, ini ada hubungan dengan sebetulnya ini. Jadi saya kutipan ini ya, kutipan definisi strategi ini dari Michael Porter. Ini ada di dalam bukunya Michael Porter, judulnya On Competition. Jadi kumpulan jurnal-jurnal ilmiah dia kan sebetulnya dia tuh pengajar di Harvard Business School di ISC ya, Institute for Strategy and Competitiveness. Dia yang mengeluarkan indeks daya saing di level negara maupun daya saing perusahaan-perusahaan di seluruh dunia lah. Nah, dia mendefinisikan what is strategy. Ya, jadi strategi itu dalam definisinya Michael Porter itu adalah ini, the creation of a unique and valuable position. Nah, ini ada hubungan sama value creation. Jadi yang disebut dengan strategi itu adalah penciptaan ya, positioning yang unik dan valuable, bernilai. Jadi ini ada hubungan sama value creation tadi. Jadi kalau strategi itu kan disebut sebagai sebuah strategi ketika sesuatu yang dibuat itu unik sama bernilai. Nah, involving a different set of activities. Jadi untuk merumuskan positioning yang unik dan bernilai itu melibatkan berbagai macam aktivitas yang berbeda-beda ya, to deliver a unique mix of value, untuk bisa memberikan unique mix of value, jadi kombinasi value yang unik, and choosing to perform activities differently than rivals. Dan orang yang melakukan strategi ini memilih untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang berbeda dengan kompetisinya, dengan kompetitornya. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah sebetulnya value creation yang kita bahas di awal itu harus punya dua kata kunci. Yang pertama unik. Unik itu artinya dia tidak identik dengan yang lain, dia punya diferensiasi. Dan yang kedua valuable, bernilai. Bernilainya untuk siapa? Untuk stakeholder yang relevan. Dalam hal ini adalah customer, gitu ya, atau channel, atau buyer, atau supplier, atau shopper, even shareholder gitu yang punya kepentingan dengan si corporate-nya. Nah, kemudian ditunjukkan dengan dia tuh melakukan aktivitasnya juga untuk mendeliver mixed value unik. Yang unik itu aktivitasnya beda. Kemudian dia juga memilih jalan yang berbeda yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhnya, kompetitornya gitu. Jadi itu yang disebut strategi. Kalau kita misalkan melakukan hal yang sama dengan kompetitor, terus tidak ada nilai tambah, nggak unik, nggak bernilai, itu sebetulnya bukan strategi. Nah, ini penting sebetulnya untuk mindset di level even UKM sampai level korporasi. Jadi kalau jadi entrepreneur tuh harus punya tuntutan ke entrepreneur tuh harus mau beda gitu. Itu kata kunci yang strong. Kalau sama dengan orang lain, sama dengan pemain besar, sama dengan market leader, itu bukan entrepreneurial mindset. Nah, jadi kalau entrepreneur tuh harus beda gitu. Tapi bedanya nggak nyeleneh. Bedanya itu, berarti kalau beda kan unik. Bedanya itu valuable, punya nilai gitu. Dan dia selalu ingin beda sama
kompetitornya. Itu kata kunci yang paling penting untuk strategi. Nah, umumnya strategi itu kan dibuat pertama berbasis produk, biasanya lewat inovasi ya. Strategi itu implementasinya itu dalam bentuk inovasi atau penciptaan hal-hal baru, biasanya berbasis produk. Jadi produk baru, varian baru, rasa baru, packaging baru, whatever lah yang product centric. Atau yang kedua berbasis jasa. Misalkan dia bisa same day delivery, terus free ongkir, terus apapun lah yang hubungannya sama service. Nah, ada satu lagi yang ketiga dan ini berkembang di baru-baru ini aja, khususnya ketika era industri 4.0 tumbuh berkembang, yaitu inovasi dalam hal bisnis model. Kenapa bisnis model? Karena produk itu relatively bisa, kalaupun unik, beda sama orang, itu akan mudah di-copy sama siapapun. Jadi orang misalkan strateginya bikin varian baru, ini baru benar-benar baru. Itu sebulan kemudian kompetitor juga bisa bikin hal yang sama gitu. Karena orang dengan riset dan development bisa beli produk orang, dicari tahu susunan kimianya, bahan-bahannya segala macam, bikin produk konsep, bikin produk test, organoleptic test, consumer test, udah dia kalah, kita menang, challenger-nya bisa menang gitu. Itu kalau produk. Jasa juga sama. Dia mau kasih free ongkir, same day delivery, delivery service segala macam, itu relatively bisa diikuti, di copycat gitu sama orang. Nah, yang paling susah itu adalah ini bisnis model. Karena dia melibatkan sekumpulan tadi mix of value, sets of activities ya, untuk mendeliver mix of value. Jadi ini agak kompleks gitu. Orang tuh kalau mau ngikutin bisnis model orang tuh nggak segampang ngejiplak produk maupun jasa. Nah, umumnya bisnis model itu dibangun sebagai salah satu inovasi dan sebagai bentuk strategi itu biasanya berbasis teknologi atau digital. Itulah mengapa bisnis model itu relevansinya ke bisnis yang menggunakan teknologi internet atau digital. Makanya disebut e-business atau e-commerce dan yang lain gitu. Nah, jadi dalam konteks pembahasan kita ya tentang buku ini, kenapa ini menjadi bagian penting dari buku ini setelah kita membahas entrepreneurship sama sociopreneur, technopreneur, business sama revenue model, karena ini menjadi salah satu diferensiasi yang paling kompetitif kalau seandainya entrepreneur itu mau bikin bisnis. Dia harus orientasinya itu bukan sekedar inovasi berbasis produk atau services, tapi lebih sustainable lagi, lebih strong jika dia mampu mendevelop bisnis model untuk bisnisnya. Itu dulu deh pengantarnya, dan kita discuss dulu tentang poin ini sebelum nanti kita ngebahas berbagai macam bisnis model yang banyak digunakan oleh industri berbasis teknologi. Yang pertama itu value creation, perspektif entrepreneur sebagai value creation itu definisi kita atau ada yang sudah mendefinisikan, termasuk yang tadi unique and valuable itu? Definisi kita nggak ada yang ya udah sebelum kalau gitu. Jadi kan tinggal dibangun teorinya aja sampai pada kesimpulan entrepreneur yang kita tawarkan adalah value creation gitu. Good kalau misalnya memang itu dari kita gitu value creation. Kan saya juga baru dengar, tinggal bangun teorinya aja. Tapi terus terang saya terinspirasi banyak sama Michael Porter sama bukunya itu, karena Michael Porter itu kan buku tentang on competitiveness itu kan ada beberapa subbab tuh, ada
competitive advantage diantaranya yang dia bahas, terus competitive advantage of nation, jadi even di level negara gitu ya, itu juga bisa dibangun bagaimana membangun daya saing gitu. Nah, dia tuh pendekatannya adalah value creation along the value chain gitu. Jadi memang kalau mau membangun daya saing itu harus holistik, nggak bisa daya saing dari sisi produk, daya saing dari sisi brand, daya saing dari sisi manufaktur, nggak bisa. Karena satu produk akhir yang punya daya saing itu adalah itu merupakan outcome atau output dari proses panjang yang disebut dengan value chain. Value chain itu rangkaian proses dari hulu ke hilir gitu. Dan ada value creation di setiap rangkaian itu. Ya, value creation itu proses penciptaan value di seluruh rantainya gitu. Iya, ya. Itu maksudnya kita punya original definition ya terkait dengan. Dan itu hanya bisa buku. dilakukan. Ini ada konteksnya dengan ini. Seorang Ya, entrepreneur itu betul. kalau dia bangun sistem, bangun bisnis, dia lagi membangun value chain. Karena kalau Ya. bikin bisnis ada sistemnya itu, contoh misalkan yang kasus pisang sebelumnya, itu ada proses sourcing, procurement, ada proses inventory management karena disimpan, ada proses value added creation, misalkan dikasih kemasan, dikasih brand, dan ada proses komersial, ada proses accounting finansial gitu. Itu ada value chain-nya. Tapi kalau trader itu nggak ada value chain-nya, dia cuma beli langsung jual. Kalau employee nggak ada value chain-nya, dia jasa aja gitu. Nah, itulah mengapa ketika sudah ke kanan, karena dia membangun sistem, dia harus ngerti tentang value chain, tentang strategi, tentang bagaimana meng-create value. Dan itu diungkapkan secara model dalam bentuk bisnis model canvas ini. Gitu. Ini mah kan kalau bahasa kita mah berkah ya, baik tumbuh dan berkembangan berkah sebenarnya konsepnya. Kalau definisi internal mah berkah ini value creation itu keberkahan sebetulnya. Kalau ini ya kita bahasakan lebih nyambung lah. Gitu. Saya hanya itu aja. Kalau ini original sangat menarik untuk mudah ininya. Originality itu kan salah satu yang dicari orang dalam sebuah buku ya. Itu terdapat lah ini. Bang Ferry, mangga kalau mau ini. Kalau dari saya sih sebenarnya yang kita bahas kemarin tentang value creation. Nah, sekarang ini lebih kepada bagaimana strategi menciptakan value creation yang sifatnya sustainable. Nah, jadi harus ngerti strategi gitu. Jadi value creation itu harus unik value-nya gitu. Unique, valuable, and sustainable berarti. Betul. Jadi value creation yang mau dibuat itu harus unik dan harus valuable. Kenapa? Karena ini akan menjadi daya saing yang terus-menerus dilakukan gitu, di setiap value chain. Jadi bukan nggak boleh berhenti untuk nggak boleh berhenti untuk menciptakan value di setiap bisnis proses yang ada. Kira-kira begitulah. Ya. Betulnya ya buku ini tuh relevansinya nggak cuma buat UKM loh, bukan small business, even bisnis gede sekalipun. Jadi bisnis yang udah omsetnya puluhan ratusan miliar, seringkali mereka tuh nggak paham hal fundamental tadi. Jadi mungkin yang bikin produk sama aja gitu, maksudnya nggak ada bedanya sama kompetitor, nggak ada keunikannya apa. Jadi mungkin ini Kang nanti ada matriks bagus itu Kang Heri, Kang Baban, antara unik dengan valuable. Nah, kebanyakan itu yang kita kejar itu kan dia unik dan dia valuable gitu. Yang kita kejar kan itu kan dia unik dan punya nilai. Tapi ada juga orang yang bikin produk unik tapi nggak ada nilainya. Nah, ada juga yang tidak unik, tidak bernilai, itu paling parah itu.